Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyajikan materi terkait dengan masih berkaitan dengan eh, mensucikan hati ya, menjalin silaturahmi melalui halal bihalal tentunya. Nah, tentunya mudah-mudahan materi kali ini yang dikaitkan dengan halal bihalal akan menambah wawasan Bapak Ibu sekalian. Tidak berpanjang waktu, izinkan saya menyajikan presentasi bahan yang akan kami paparkan terkait dengan kegiatan parenting dan juga bagaimana memaknai suatu kegiatan itu dengan hal-hal yang positif. Kita memulai dengan materi yang pertama, tapi sebelumnya saya akan ajak Bapak Ibu sekalian menyajikan film terlebih dahulu. Saya berharap Bapak Ibu sekalian menyaksikan film ini selama 6 sampai 7 menit. Jadi ada seorang anak berusia 7 tahun, ia memperkenalkan seorang anak yang bernama Ari dan ayahnya. Bagaimana seorang anak menceritakan tentang beberapa hal ya, dan keinginan anak tersebut. Jadi Molly menceritakan 5 tahun pertama perkembangan seorang anak, apa yang dibutuhkan. Kira-kira seperti itu ya. Mulai ibu mengandung, kemudian melahirkan, tumbuh, kemudian kita lihat beberapa hal terkait dari anak tersebut, bahwa anak tersebut menginginkan, mempunyai keinginan tumbuh besar, tetapi dia membutuhkan pendampingan dari wali atau orang tuanya. Dia menjelaskan bahwa otak anak mulai dari usia 0 sampai 1 tahun berkembang tumbuh sampai usia 5 tahun dan sampai seusia Molly pada saat itu usianya adalah 7 tahun. Nah, perkembangan otak dari mulai nol, bahkan ketika seorang anak mulai dari kandungan ibunya sampai dengan usia 5 tahun, itu memerlukan beberapa eh, pertolongan
mulai dari pertolongan bagaimana connect, kemudian talking, berbicara, kemudian juga a healthy home dalam suasana rumah, kemudian bagaimana anak itu playing, bermain, dan terakhir community. 5 hal itu yang disebut oleh Molly bahwa anak sangat membutuhkan 5 hal dalam hal pertumbuhan otaknya. Perhatikan ketika anak itu bermain dengan orang tuanya, mulai hal-hal yang sederhana, Molly menyampaikan bahwa anak tersebut atau Ari sangat-sangat senang secara emosional, secara kedekatan, dan komunikasi. Nah, ini yang Molly sampaikan akan tumbuh besar setelah mendapatkan 5 hal tadi itu. Dan ini sangat membantu. Sekarang Molly menyampaikan bahwa ketika orang tua menghindari koneksi, menghindari talking, berbicara, menghindari community, dan menghindari bermain dengan anak, yang dilakukan oleh anak tentunya hanya bisa menangis. Nah, ini tentunya menjadi perhatian kita semua. 30 detik terakhir, bagaimana kita bayangkan seorang anak menangis ketika orang tuanya abai dalam berkomunikasi, dalam berbicara, dalam connecting, dalam bermain, dan sebagainya. Jadi 30 detik seorang ayah mengabaikan 5 hal tadi itu, maka dampak buat anak adalah menangis. Jadi bagaimana memulihkan seorang Ari itu kembali mendapatkan 5 hal. Dalam video tadi itu ditampilkan bahwa ayah Ari mulai berkomunikasi kembali dan lihat apa yang dilakukan. Ari kembali menjadi hal yang baik, tidak menangis dan sebagainya. Dari gambaran ini, dalam 5 tahun pertama, seorang anak sangat-sangat membutuhkan. Tapi ketika hanya 30 detik aja seorang itu abai, maka apa yang terjadi? Nah, apabila ini dilakukan, seorang ayah mengabaikan kegiatan community, kegiatan bermain, kegiatan berbicara, dan sebagainya, maka kelipatan itu akan menjadi bagian yang bertambah. Seperti yang Ari tadi sampaikan. Molly menyampaikan bahwa Ari akan menangis. Bagaimana itu dilakukan berulang-ulang? Nah, ini adalah gambaran daripada sebuah film yang tentunya mudah-mudahan menjadi bahan refleksi kita semua. Nah, dari gambaran tadi tentunya saya ingin berbagi bahwa eh, tidak hanya anak-anak yang membutuhkan eh, kegiatan tersebut, ya, kegiatan yang tadi disebutkan 5 hal, tentunya anak-anak itu mampu mendapatkan atau menginginkan hal yang lebih dari itu. Nah, ini yang saya mencoba menganalisa dan memberikan beberapa poin dari. Nah, sekarang
Saya kembalikan ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan 5 hal tadi. Nah, Molly tadi menyampaikan bahwa 5 hal yang dibutuhkan anak dalam kurun waktu 0 sampai 5 tahun, tentunya ini membutuhkan suatu kiat-kiat tertentu. Tadi disampaikan oleh Molly bahwa seorang anak usia 0 sampai 5 tahun membutuhkan connecting. Seorang anak usia 0 sampai 5 tahun dalam pertumbuhan otaknya membutuhkan lawan bicara, talking. Seorang anak dalam usia kurun waktu tersebut juga membutuhkan bermain, playing. Seorang anak juga membutuhkan environment, lingkungan, a healthy home yang juga kondusif. Terakhir, Molly menyampaikan bahwa dia membutuhkan lingkungan kolaborasi atau community. Nah, dari sini saya akan mengkaitkan keterlibatan orang tua di dalam pendidikan untuk meningkatkan mutu, apakah itu mutu karakter, mutu pendidikan, dan sebagainya. Dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 13 sampai dengan 17, yang tadi disampaikan Molly, yang terkait dengan connecting. Saya sedikit berbagi bahwa ayat 13 di dalamnya itu menyampaikan bahwa wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Ini adalah landasan awal atau connecting antara manusia dengan Sang Khalik. Berikutnya, yang dibutuhkan anak terkait dengan usia 0 sampai 5 tahun adalah talking. Di mana dalam surat Luqman ayat 16 disampaikan bahwa wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi, maka sungguh-sungguh balasannya itu ada. Ini menunjukkan bahwa seorang tua wajib memberikan support kepada anak dalam hal berbicara, menyampaikan. Nah, yang ketiga, playing. Dalam surat Luqman ayat 17 disampaikan, wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah berbuat yang baik atau ma'ruf. Ini juga, jadi tidak hanya sekedar anak diajak untuk mengkonekkan, tidak hanya sekedar anak diajak berbicara, tetapi anak diminta untuk melakukan sesuatu hal yang menjauhkan dari perbuatan yang buruk. Dan tentunya anak selalu berbuat baik, baik untuk diri, sesama, dan lingkungan. Kemudian ayat 17 surat Luqman menyampaikan bahwa dan sederhanalah dalam berjalan dan rendahkanlah suaramu. Jadi ini adalah a healthy home. Jadi itu yang kami maksud bahwa sederhanalah dalam berjalan. Jadi lingkungan atau kondisi rumah yang healthy itu mencerminkan dimulai dengan rendahkanlah suara. Nah, yang terakhir adalah community. Dan laranglah dari perbuatan mungkar serta bersabarlah atas apa yang menimpa. Jadi dalam suatu lingkungan apapun kejadiannya, kita diminta untuk bersabar. Jadi berbuatlah sesuatu hal yang baik dan larang atau tinggalkan hal-hal yang bersifat mungkar. Nah, dari peristiwa ini tentunya saya berharap bahwa kaitan daripada eh, bagaimana melibatkan orang tua dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu mempunyai tujuan tentunya. Satu, meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri, meningkatkan prestasi akademik,
meningkatkan kemandirian anak, dan meningkatkan keterlibatan orang tua. Nah, kemudian bagaimana memberdayakan? Jadi, empower parent. Itu bagaimana kita memberdayakan orang tua supaya orang tua itu tetap aktif, kemudian meningkat kualitas pendidikannya, kemudian engage dalam lingkungan community, berkolaborasi, dan yang terakhir selalu melakukan memelihara pertumbuhan berkelanjutan. Jadi selalu involvement. Nah, kemitraan sekolah saling berhubungan melalui komunikasi tentunya. Jadi membangun hubungan kolaboratif dengan masyarakat sekitar untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan tentunya. Ini yang tadi diharapkan oleh Molly. Nah, bagaimana kunci suksesnya? Yaitu tadi sudah disampaikan, salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi tentunya tidak hanya satu arah, tetapi yang terbuka. Yang kedua, tidak hanya komunikasi satu arah, tetapi harus ada dialog. Kemudian, baik anak maupun orang tua harus mempunyai keterlibatan aktif dan signifikan dalam berperan. Nah, partisipatif aktif tentunya selaku orang tua mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, bagaimana kita mengenal nilai-nilai keluarga, mengintegrasikan. Jadi, dimulai dengan hubungan yang akrab, connecting tadi, seperti yang Molly sampaikan. Kemudian, penguatan nilai, mendorong hal-hal yang positif. Kemudian, berkomunikasi yang baik dan terbuka, dan tentunya mendampingi. Kemudian, apalagi, tentunya ini bagian daripada peningkatan kompetensi supaya apa? Orang tua maupun guru dapat meningkat sehingga mutu pendidikan juga semakin baik. Yang pertama, tingkatkanlah skill melalui program-program yang sifatnya meningkatkan kompetensi mulai dari workshop dan pelatihan. Kemudian memberikan motivasi yang berkelanjutan dan lakukan inovasi. Bagaimana hal itu mampu membuat kemandirian? Yang pertama yaitu orang tua. Jadi kemandirian orang tua itu sangat dituntut. Kemandirian anak itu juga dalam bermain, dalam berkomunikasi, dan berkonek. Sekolah pun juga demikian. Kualitas guru dan bagaimana menentukan kebijakan. Kebijakan yang mampu membuat anak-anak itu mandiri. Seperti kita ketahui, untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka diperlukan peran serta orang tua. Tantangan, tentunya tantangan yang sering dihadapi adalah keterbatasan waktu, kurangnya intensitas komunikasi yang terbatas, dan sebagainya. Dan perlu diketahui latar belakang setiap orang tua itu berbeda-beda. Nah, ini menjadi latar belakang dan tantangan bagaimana meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberdayaan atau peran orang tua. Jadi kesimpulannya adalah orang tua mempunyai peran yang sangat penting di dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kita sedianya selalu melakukan refleksi atau evaluasi, menilai dan merencanakan apa yang dinilai dan direncanakan. Jadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah selalu melibatkan orang tua, baik aktif secara langsung maupun tidak langsung. Diharapkan dengan evaluasi secara bersama-sama,
atau refleksi, kita dapat melakukan tindakan yang lebih progresif di dalam merencanakan langkah-langkah percepatan pembelajaran yang akan memberikan dampak positif bagi anak-anak di sekolah tentunya. Kesimpulan akhir, untuk meningkatkan mutu pendidikan ada tiga hal, tiga dimensi yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah kita harus mempunyai tujuan. Yang kedua, harus ada kemandirian. Dan yang ketiga, kita harus mampu melewati tantangan-tantangan. Nah, tujuan itu tadi sudah kita bahas bahwa eh, hati dan koneksi itu gabungan bagaimana anak dan orang tua mempunyai connecting. Itu adalah tujuan. Kemudian bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana anak mampu belajar dengan senang, secara bermain, dan adanya lingkungan healthy home yang baik. Dan terakhir, community. Nah, ini tujuan ini ada di dalam satu kesatuan awareness. Nah, tentunya kalau hanya tujuan saja, itu masih belum lengkap. Maka diperlukan kemandirian. Kemandirian apa? Tentunya melalui pembiasaan dan refleksi. Selalu membaca, melakukan peningkatan kompetensi, kemudian melakukan pembelajaran-pembelajaran literasi yang mendalam. Nah, terakhir tentunya diperlukan refleksi, yaitu bagaimana tantangan tadi ya, mengenai waktu, kemudian tingkatan yang berbeda-beda, dan sebagainya, ini semua dapat diatasi dengan baik. Saya kira itu saja yang dapat kami tampilkan. Mudah-mudahan materi kali ini mampu diserap dan memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh,